Kembali lagi di kabar utama pagi, pemirsa, kasus sindikat jual beli ginjal di Pasar Gelap Internasional ditangani Polda Metro Jaya. Kasus ini terkuak setelah polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Rumah di perumahan Villa Mutiara Gading Jalan Piano 9 Tarumajaya, Kabupaten Bekasi ini menjadi saksi bisu operasi sindikat komplotan jual beli ginjal Pasar Gelap Internasional. Rumah tersebut merupakan rumah yang dikontrak sejumlah orang. Penghuni rumah ditangkap polisi Senin dini hari lalu setelah aparat melakukan pengintaian. Menurut warga sekitar, penghuni rumah kontrakan tersebut merupakan sejumlah orang yang masih berusia muda. Namun para pengontrak itu selalu tertutup. Bahkan tak ada yang kenal dengan mereka. Itu memang betul sering gonta-ganti orang datang gitu? Sering ganti-ganti orang. Rata-rata apa, laki-laki atau perempuan? Ya ada laki-laki, ada perempuan. Ya kalau kena nggak lapor kan saya juga nggak tahu ya Mas ya. Sudah berapa lama tuh tinggal di sini? Ya sekitar 4 bulanan. Yang saya lihat sih 3 orang, 4 orang yang saya lihat. Ada perempuan, ada orang. Dewasa semua ya Bu? Dewasa semua. Dewasa semua. Mungkin dari 4 orang ini ada yang tahu gitu Bu, namanya siapa gitu satu? Enggak ada yang tahu. Gitu? Enggak ada yang kenal. Ya? Saya baru kenal pas kemarin. Bapaknya ngasih tahu nih namanya ada yang ini. Ternyata saya cek lihat KTP yang pernah dikasih itu nggak ada namanya. Ternyata itu udah ganti orang. Oh, ganti orang. Gitu, udah ganti orang lagi. Okay. Meski jarak antar rumah tidak jauh, warga memang tak tahu aktivitas dalam rumah tersebut. Iya, tapi kalau malam sering ramai sih di sini. Rame ngumpul-ngumpul atau gimana? Iya, kayak main HP, gitu. Kadang mau nyanyi, nyetel lagu. Gitu. Lebih dari 5 orang? Enggak merhatiin. Tapi rame-rame aja gitu ya. Tapi cowok semua ya? Usia-usia muda, Mbak. Warga sekitar baru tahu bahwa tetangga mereka yang tertutup itu ternyata menjalankan bisnis haram mengerikan, yaitu jual beli ginjal internasional. Kasus ini tengah ditangani Polda Metro Jaya dan belum ada pernyataan resmi dari kepolisian mengenai penanganan kasus. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus sindikat penjualan ginjal, segera kita bergabung dengan reporter Faris Naufal yang berada di TKP. Faris, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Prima dan juga pemirsa. Saat ini terpantau di depan rumah tempat sindikat penjualan organ ginjal jaringan internasional terpantau sepi seperti normal biasanya. Tidak ada warga yang menghubungi rumah ataupun sekitar rumah, dan juga tidak ada polis lain yang dipasang di depan rumah ataupun di sekitar kawasan rumah, baik di depan gang maupun di jalan rayanya juga tidak ada polis lain. Dan menurut informasi dari istri Ketua RT Nur Aisyah yang mengatakan bahwa biasanya di rumah ini sering terlihat ramai begitu penghuninya, bahkan pernah mencapai 16 orang, dan terlihat juga oleh warga sekitar, menurut keterangan warga ada yang sampai tidur di teras rumah bahkan sampai luar. Dan juga seingat dari istri Ketua RT Nur Aisyah yang mengontrak untuk tetap menjadi penghuni tetap, ada 3-4 orang yang terdiri dari laki-laki dan juga perempuan dan berusia kisaran 21 tahun. Namun untuk identitasnya sendiri Nur Aisyah tidak mengetahui karena memang tidak ada laporan sebelumnya saat mereka mengontrak di sini sejak 4 bulan lalu. Dan juga ia menambahkan dalam beberapa waktu lalu ada sejumlah orang yang berangkat menggunakan 2 mobil dari sini dan ketika ditanya mengaku ingin ke Malaysia. Dan mereka hanya menggunakan mobil di waktu-waktu tertentu saja. Dan menurut warga sekitar, keseharian dari diduga pelaku ataupun teman-temannya ini tidak ada yang mencurigakan. Bahkan menurut keterangan dari warga, yakni mereka ada yang sering ke masjid juga, bahkan membelikan jajanan untuk anak-anak kecil di sekitar rumah. Dan Nur Aisyah, istri dari Ketua RT, juga menceritakan bagaimana awal mulanya pihak kepolisian meminta agar Ketua RT dan juga bersama Nur Aisyah ini mencari tahu atau mengidentifikasi salah seorang yang diduga pelaku yang terlibat dalam masalah besar. Namun pihak kepolisian dari awal tidak memberitahu kepada Nur Aisyah
masalah apa sebenarnya yang sedang dihadapi oleh si diduga pelaku yang berinisial MAF alias Limon. Dan kasus ini terungkap setelah saksi mengetahui adanya penjualan ginjal di akun Facebook Donor Ginjal Indonesia, dan akun tersebut menawarkan penjualan ginjal dengan harga Rp135 juta dengan sejumlah persyaratan. Dan kini kasus telah ditangani oleh Polda Metro Jaya. Demikian, Prima. Faris, apakah sudah diketahui siapa pemilik rumah yang dikontrakan tersebut? Apakah juga pemilik rumah ini tinggal di lokasi sekitar? Baik, untuk pemilik rumah belum diketahui juga untuk identitas lengkapnya. Namun memang sempat mendapatkan laporan bahwa pemilik kontrakan sempat ingin mengusir dengan alasan juga yang masih belum kami ketahui. Prima. Baik, terima kasih Faris atas laporan Anda langsung dari Bekasi, Jawa Barat.